Ia adalah pemain bola jenius. Dengan santai, ia menggiring bola, dan menendangnya, melesat ke gawang. Pelatih lawannya berang. Kakinya tidak stabil, terlalu menunduk, tendangannya terlalu rendah. Pria ini tahu teknik bermainannya salah. Tapi, si jenius tidak bisa dihentikan siapapun. Ia terkagum-kagum. Sebagai pencari bakat, Foy seumur hidup baru pertama kali melihat jenius model begini. Pertandingan selesai. Foy tidak sabar mengajak si jenius kenalan. Ia mengajak si jenius bergabung di timnya, yaitu tim unggulan Inggris, Newcastle United. Si jenius sangat senang. Ayahnya justru marah. "Memangnya kamu siapa? Orang desa bermimpi jadi bintang bola. Sungguh mimpi di siang bolong." Tapi, si jenius meyakininya. Ia bernama Santiago. Ia lahir di daerah kumuh Meksiko. Saat ia berusia 10 tahun, ayahnya menyelundupkan mereka sekeluarga dari Meksiko ke Los Angeles. Selama 10 tahun, Santiago selalu sibuk dan bekerja serabutan. Ia muak didiskriminasi, hanya boleh cuci piring. Bahkan, ia tak boleh menjadi pelayan, hanya karena ia orang Meksiko. Selama ini, yang membuatnya bertahan, hanyalah mimpi menjadi bintang sepak bola. Awalnya itu hanya mimpi, tapi, sekarang ada yang percaya, dan mendukungnya meraih mimpi. Ini kesempatan emas yang harus diambil. Ayahnya mengira itu mustahil. Di mata ayahnya, hanya ada 2 jenis manusia. Satu, orang yang kaya dari lahir. Satunya lagi, orang miskin seperti mereka. Mustahil untuk mengubah nasib. Kalau mau hidup, kerja saja. Jangan mimpi. Ayahnya memarahinya. Akhirnya, Santiago tak tahan lagi. Itu hidupmu. Bukan hidupku. Apa orang miskin harus miskin seumur hidup? Ia ingin mengubah takdir. Tapi, karena miskin, ia tidak mampu terbang ke Inggris. Berbeda dengan ayahnya, neneknya percaya Santiago mampu. Ia menguras seluruh tabungannya, dan membelikan Santiago selembar tiket ke Inggris. Ia mau Santiago berani mengejar mimpi. Tak lama, tanpa sepengetahuan ayahnya, Santiago terbang ke London, lalu pergi ke Newcastle. Foy membawanya ke Stadion St. James Park. Santiago mengira ia diterima, tapi, ia salah menilai dirinya. Ia jatuh berkali-kali di tengah hujan. Bahkan terpeleset saat melakukan gerakan dasar. Permainannya kacau balau. Bagaimanapun, ia tetap diberi kesempatan latihan. Ia tak tahu, Foy lah yang memohon pada pelatih supaya menerimanya. Di tim Newcastle United, ia harus berusaha ekstra keras. 1 orang melawan semua. Bakatnya kalah melawan teknik. Pelatih sangat kecewa. Santiago berbakat, tapi tidak paham kerja sama tim. Tak lama, Santiago memperoleh kesempatan bertanding. Tak ada yang tahu Santiago memiliki rahasia besar. Ia merahasiakan penyakit asmanya. Karena itu kelemahan fatalnya. Sebelum bertanding, ia diam-diam mengambil obat. Tiba-tiba, temannya sengaja, Santiago putus asa. Ini pertandingan resmi pertama Santiago. Semua orang menunggu aksi hebatnya. Pertandingan pun mulai. Ia lari terengah-engah. Badannya sangat lemas. Ia tidak bisa fokus. Pelatih sangat kecewa, dan memintanya keluar. Petualangan si jenius pun berakhir. Demi mimpi, ia jatuh bangun. Sekarang waktunya menghadapi kenyataan. Dengan terpukul, Santiago bersiap pergi. Tak sengaja ia bertemu pemain top di timnya, Gavin. Gavin memohon pelatih untuk memberikannya 1 kesempatan lagi. Di lapangan, Santiago bermain dengan luar biasa. Ia berputar, menggiring bola, dan menembak tanpa ragu. Ia sangat bersinar di pertandingan. Fans yang menontonnya makin banyak. Ia akhirnya menjadi pemain inti di tim, dan memegang peran penting. Ayahnya masih marah, karena Santiago kabur. Santiago sedih sekali. Ia hanya ingin ayahnya bangga. Tak lama, ia menjadi pemain pengganti, dan bertanding di Craven Cottage. Newcastle United melawan Fulham. Pertandingan ini sangat penting. Pertandingan Liga sisa 2 lagi. Newcastle United harus memenangkan semua, supaya bisa bertanding di Liga Eropa. Ribuan penonton dengan tegang menonton. Pertandingan mulai. Newcastle United bermain dengan apik. Tap, tidak bisa gol. Di menit-menit terakhir, pelatih meminta Santiago di kursi cadangan turun. Keputusan nekat ini mengagetkan penonton. Tidak ada yang kenal siapa Santiago. Ayahnya yang sedang minum di bar, kaget ada anaknya di TV. Itu anakku. Ayahnya terkejut.
Anaknya benar-benar bermain di tim bergensi. Nomor 26, Santiago. Ini debut pertamanya di Liga Utama Inggris. Semua terpesona karena ia tak terbendung. Sendirian menggiring bola, tak ada yang bisa merebut bolanya. Saat ini, Santiago menjadi fokus pertandingan. Lawan menjegal Santiago. Penalti. Fans sangat marah. Bintang sepak bola Newcastle United, Gavin, menendang penalti. Ia menendang. Gol. Penonton bersorak-sorai. Ayah Santiago ikut antusias. Santiago yang tidak terkenal, memiliki kontribusi terbesar di pertandingan ini. Santiago mengira ia akan dipuji pelatihnya. Tapi, ia malah diomeli. Kamu tidak mengoper bola, maunya cuma pamer. Ia makin tenar dan bertemu idolanya. Tapi, ia jadi lupa diri. Hingga suatu hari, neneknya menelepon. Ayahnya meninggal. Ia menangis. Hatinya sangat sakit. Kematian ayahnya menyadarkannya. Ia harus berusaha lebih keras. Ia ingin ayahnya di surga bangga. Pertandingan terakhir melawan Liverpool. Tak ada yang mengira, pertandingan terakhir ini menjadi pertandingan tak terlupakan dalam sejarah. Waktunya mulai. Santiago memimpin. Newcastle United melawan Liverpool. Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Siapa yang menang? Dia yang akan masuk ke Liga Eropa. Ini kesempatan satu-satunya. Kedua tim bertanding mati-matian, mengerahkan seluruh tenaga. Pertandingan antara hidup dan mati ini sangat menegangkan. Nenek Santiago juga ikut menyaksikan. Berkat tim yang solid, Newcastle United mencetak gol duluan. Penonton bersorak kegirangan. Tapi tak lama, Liverpool juga mencetak gol. 1-1, Liverpool mengejar. Liverpool membuat lawan kewalahan. Sisa beberapa menit, gawang Newcastle United lagi-lagi kebobolan. Fansnya mulai pesimis. Mereka putus asa. Pemain tim kehilangan semangat bertanding. Babak terakhir mulai. Liverpool memimpin lagi. Sekali tendang, Newcastle United kebobolan lagi. Waktu sisa sedikit. Penonton kecewa. Melihat penonton di sekelilingnya, Santiago bersemangat lagi. Ia mengerahkan segalanya. Melewati lawan dengan cekatan. Tak ada yang bisa menghalangi. James berteriak, oper bolanya. Pelatih sangat tegang. Ia didesak ke area terlarang. Tiba-tiba, oper. Skor seri. Fans mereka melihat secercah harapan. Aksi Santiago menyadarkan timnya untuk tidak patah semangat. Ia menjadi pahlawan hari itu. Dengan berapi-api, Newcastle United mulai melawan beringas. 3 menit terakhir, penonton sudah menyerah. Tapi, Santiago tidak menyerah. Ia melewati lawannya, dan mengoper bola ke James. Ia dijegal. Newcastle United mendapat 1 tendangan bebas. Tapi, kali ini, James memberikan bola terakhir pada Santiago. Harapan mereka bertumpu padanya. Ia memegang kalung dari neneknya. Sorot mata Santiago sangat fokus. Fans tidak berani melihat. Stadion hening seketika. Santiago beraksi. Kali ini, tidak hanya Newcastle United, tapi seluruh dunia bersorak-sorai. Tiada yang mengira bahwa bocah miskin yang mimpi di siang bolong bisa mengubah sejarah Newcastle United. Namanya Santiago, menjadi nama pahlawan kota. Ia merupakan anak baru termuda di Newcastle United. Santiago langsung terkenal. Mimpi bisa mengubah nasib. Dalam hidup, apapun bisa hilang. Hanya mimpi yang selamanya ada. Dengan mimpi, siapapun bisa menjadi hebat.